terapi oksigenasi atau inhalasi ini kan prinsipnya pada dasarnya adalah memberikan oksigen yang cukup kepada pasien ketika pasien mengalami baik itu sesak nafas ya atau kekurangan oksigen akibat kekurangan oksigen. Nah, jadi pada dasarnya pemberian terapi oksigenasi ini untuk membantu pasien dalam bernafas ya karena kekurangan oksigen. Terus apa patokannya? Patokannya di sini adalah saturasi oksigen, ya. Patokannya di sini ada saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu artinya tekanan oksigen di dalam paru-paru. Yang kita periksa menggunakan oximetry. Ini tangan itu, ini maksud ini ke jempol itu namanya oximetry ya. Nah, jadi oximetry itu kan tekanan oksigen normal, atau saturasi oksigen normal kita berapa? 95 hingga 200, 300, 400 atau 1000? 95 sampai 100%. Itu saturasi oksigen normal kita. Ya, orang dewasa, anak-anak itu saturasi oksigennya 95% hingga 100%. Tetapi pada anak bayi, ya anak bayi itu saturasi oksigennya 85 hingga 100%. Ya, artinya apa? Ketika kita mendapati pasien dengan tekanan oksigen di bawah 95, itu menandakan bahwa dia kekurangan oksigen, harus dibantu dengan oksigen, ya harus dibantu dengan pemberian terapi oksigen. Ya, saturasi oksigen normal kita orang dewasa itu 95% hingga 100%. Kalau kita dapati pasien di saturasi pas kita periksa saturasi oksigennya di bawah 95%, ya berarti dia mengalami kekurangan oksigen ya. Oke. Bersiapkan perasaan pasien dari rasa takut, berikan penjelasan dengan benar, jelas tentang tujuan cuci tangan. Oke, pertama di sini disuruh isi gelas humidifier dengan water aerobic ini. Ini namanya gelas humidifier, ya dia pelembab ya. Jadi isi cairannya sesuai dengan instruksi. Ini after levelnya minimal segini. Ini ada levelnya di sini, ada di atas ini. Ini kan levelnya di sini, level air water levelnya di sini. Artinya harus diisi air segini, ya jangan jangan kurang dari itu. Kemudian menghubungkan flow meter dengan tabung oksigen. Ini flow meter namanya. Ya, oksigennya ini flow meternya. Dan kemudian cek fungsi flow meter dan gas humidifier dengan memutar pengatur konsentrasi O2 dan amati apa ada tidaknya nih. Kalau dia naik nih, itu berarti ada oksigennya. Tapi kalau udah kita naikkan dia nggak naik, berarti oksigennya kosong. Tapi di sini nih, ini kan oksigen nih. Ini juga ada penopnya, ada open, ada close. Kan ada putarannya nih. Di sini ada petandanya. Kalau diputar ke arah mana nih jarumnya? Lupa lagi. Ini ada jarumnya. Ini jarum ini pertanda bahwa oksigennya masih berisi. Kalau kita kunci dia, kalau kita tutup ininya, dia akan turun sampai ke level 0. Itu artinya oksigennya terkunci atau kosong. Kalau ketika kita buka level garis ini nggak naik atas, berarti oksigennya udah kosong. Nah, tapi kalau masih berisi, pas begitu kita buka nih kan terbuka nih, dia langsung naik ya. Nah, ini juga jadi pertanda, maksudnya berapa lagi kadar oksigen yang ada dalam tabung ini ya. Oke. Terus nih, pertama nasalkan dulu lah. Ini nasalkan dulu. Ini simple mask. Dah. Ada dua lagi tipenya. Ini simple mask, ada yang simple mask, masker rebreathing namanya. Masker rebreathing itu ada balonnya di bawah. Ada balonnya.
Satu lagi ada lagi masker non rebreathing. Ada juga balonnya di bawah. Apa bedanya? Kalau yang rebreathing aja dia ada pakai balon, tapi oksigennya itu oksigen yang di sini ada knopnya. Jadi balonnya itu menyimpan udara, tetapi kita tariknya dari luar. Ada perpindahan udara di situ antara udara luar dengan udara di dalam. Tetapi kalau yang non rebreathing, dia terkunci di knop di sini. Jadi nggak ada perpindahan udara dari luar ke dalam. Jadi artinya udara dari luar tuh nggak ada masuk. Murni udara yang dimasukkan dari oksigen saja. Nah, kalau yang rebreathing tuh dia ada knopnya. Selain dari udara di sini, dari mesin oksigen ini, dia juga bisa masuk udara dari luar. Nah, gitu. Tapi kalau yang non rebreathing yang paling tinggi levelnya itu dia pakai apa namanya, pakai ada balonnya, kemudian pertukaran udaranya itu tidak masuk lagi udara dari luar, tapi memang udara yang murni dari oksigen yang diberikan, ya. Nah, kapan kita gunakan ini, kapan kita gunakan ini, kapan kita gunakan simple mask, kapan kita gunakan non rebreathing? Kita gunakan itu berdasarkan saturasi oksigen. Misalnya gini, pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Kita cek SpO2-nya atau saturasi oksigennya misalnya 90%. Anggaplah 90%. Kita pasang oksigen pertama dengan menggunakan nasal kanul. Ini dimasukkan kemari. Ini pasangan ya. Ini dimasukkan ke dalam hidung pasien, ya. Jangan ke mulut, ke hidung. Dah, ini. Dah, kita pakaiin dia dengan nasal kanul. Tadi saturasi oksigennya 90%. Kita berikan nasal kanul. Nasal kanul ini maksimal oksigen yang bisa kita berikan itu minim 10 liter. 10 liter. Kalau lebih dari 10 liter terbakar di bulu hidung nih. Karena dia kan langsung dari sini keluar anginnya langsung ke dalam hidung. Itu kalau terlalu tinggi bakar bulu hidung kita. Dari sesak dari sesak tambah sesak ya. Ya. Ketika udah kita berikan oksigen 10 liter, coba kita hitung saturasi oksigennya kembali. Kita pasang lagi oximetrinya. Kalau sudah mencapai 95%, berarti sudah normal. Ya kan? Maka udah cukup dengan menggunakan nasal kanul saja. Tapi kalau misalnya udah kita berikan oksigen 10%, tapi nggak tercapai saturasi oksigennya 95%, maka ganti dengan menggunakan simple mask. Dengan menggunakan simple mask. Dah kita kasih dengan menggunakan simple mask. Kalau simple mask, kita bisa kasih sampai 15 liter. Nggak terbakar lagi bulu hidung, karena dia kan nggak langsung dua ini aja, tapi udah lalu komplit. Nah, kita hitung kemudian saturasi oksigennya udah tercapai nggak 95%. Kalau sudah tercapai 95%, berarti sudah cukup. Tapi andai nggak tercapai, maka kita ganti lagi dengan masker rebreathing tadi. Sampai paling tinggi itu masker non rebreathing, seperti itu. Jadi kapan kita gunakan nasal kanul, kapan kita gunakan simple mask, kapan kita gunakan masker yang rebreathing atau non rebreathing, itu tergantung pada saturasi oksigen. Targetnya adalah 95%.
Ketika itu tidak tercapai dengan yang mudah kita pasang, maka kita harus upgrade. Naik terus. Mulai dari asal kanul, kemudian simple mask, masker rebreathing, dan terakhir adalah masker non rebreathing. Nah, seperti itu. Ya, kita tahu. Pokoknya atau kuncinya adalah pada saturasi oksigen. Nah, cek aliran kateter nasal kanul dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tidaknya aliran oksigen. Misalnya ini udah kita pasang tadi. Kita tes dulu di punggung tangan kita, ada anginnya nggak nih? Oh ada, ya. Jangan dites di hidung sendiri, karena itu kita pakaiin ke hidung orang nih ceritanya, kan? Tes dulu di tangan sendiri. Oh ada anginnya. Dah baru kita pasangkan. Nah. Pasangkan kateter nasal ke klien dan alirkan oksigen ke kateter nasal dengan aliran antara 1 sampai 6 liter. Ini dijelasin nih. Bila menggunakan sungkup muka partial rebreathing, aliran oksigen 8 sampai 12 liter per menit. Bila menggunakan sungkup muka non rebreathing, aliran oksigen 8 sampai 12 liter per menit. Tanyakan pada klien apakah oksigen telah mengalir sesuai yang diinginkan. Ya. Kalau dengan nasal kanul itu maksimal kita bisa berikan kepada pasien itu 10 liter. Kalau nasal kanul, tadi seperti saya bilang. Kalau lebih dari itu nggak tahan, terbakar bulu hidung pasien. Terakhir dia terkena trauma inhalasi. Kalau trauma inhalasi mati pasien. Itu sama kayak kita menghirup udara panas di dalam kebakaran. Meninggal dong pasien karena trauma inhalasi. Nah, makanya dia maksimalnya itu 10 liter. Tapi kalau kita menggunakan simple mask, partial rebreathing dan non rebreathing itu bisa mencapai 15 liter kita bisa berikan sama pasien. Itu nggak apa-apa, bulu hidungnya juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Dia kan udah dalam konteks yang besar. Ya. Oke. Kemudian tanyakan pada klien apakah oksigen telah mengalir sesuai dengan. Udah kita pasang, kita tanya pasien, terasa bu oksigennya? Terasa, dibilang. Oh kurang terasa, kita naikkan dulu pelan-pelan. Pertama misalnya kita kasih 5 liter. Terasa bahwa oksigennya kurang terasa, naikin lagi sedikit sampai dia mengatakan bahwa ini udah terasa. Nah, setelah itu baru kita cek saturasi oksigennya. Tercapai 95%, berarti cukup dengan alat yang kita pakai saja. Misalnya kita pakai nasal kanul, berarti cukup dengan nasal kanul saja. Ternyata udah 10 liter kita berikan dengan nasal kanul, nggak cukup juga oksigennya. Saturasi oksigennya masih di bawah 95%. Berarti kita ganti dengan simple mask. Ya. Jadi patokannya adalah saturasi oksigen. Ya. Lepaskan sarung tangan dan mencuci tangan kembali. Rapikan peralatan dan dokumentasikan pada status klien tanggal, jam berapa liter diberikan, saturasi oksigennya berapa setelah diberikan oksigen. Ya. Setelah kita pasang oksigen, tulis di kertas. Diberikan pemberian oksigen O2 5 liter per menit menggunakan nasal kanul kah, menggunakan simple mask kah, menggunakan rebreathing kah. Terus juga SpO2 berapa persen? Asalnya. Yes, SpO2-nya berapa setelah kita pakai oksigen? 95%, 96%, 97%, 98% atau 100%. Targetnya adalah antara 95 sampai 100%. Kalau masih di bawah ini, masih di bawah 95% setelah kita pakai oksigen dengan maksimal, kita harus ganti. Kalau dengan nasal kanul udah kita kasih 10 liter nggak naik juga, ganti dengan simple mask. Udah dengan simple mask kita berikan maksimal udah 15 liter kita kasih tapi nggak naik juga saturasi oksigennya, ganti lagi dengan rebreathing, ganti lagi dengan non rebreathing. Ya, targetnya itu seperti itu. Karena kenapa? Ketika kadar oksigen berkurang di dalam darah, otomatis jantung akan memompa darah lebih kencang untuk mencukupi oksigen di otak. Otak ini kan makanannya oksigen. Ketika oksigen kurang di otak, maka pasien bisa mengalami penurunan kesadaran. Mulai dari sesak nafas, penurunan kesadaran. Sama seperti kita pingsan. Orang pingsan itu kenapa terjadi pingsan? Karena saturasi oksigen atau kadar oksigen di otaknya nggak cukup, makanya dia pingsan. Apa yang terjadi ketika dia pingsan? Makanya disuruh angkat kakinya. Kita angkat kakinya lebih tinggi daripada kepala supaya
aliran darah ke kepala lebih cepat, aliran oksigen juga ke kepala lebih cepat. Nah, itu yang terjadi kalau kadar oksigen di otak berkurang. Ada pertanyaan? Dokter, misal udah tercapai di SpO2-nya, sampai kapan kita pasang? Oke, sampai kapan kita pasang? Sampai pasien merasa nyaman dan tidak perlu lagi alat bantu nafas untuk bernafas. Contoh nih, dia udah pakai oksigen,